Assalamualaikum sahabat Islam, yang seperjuangan dan sama-sama mengharap ridho Allah, dan syafaat Nabi Muhammad. Tidak lupa kami mendoakan kalian semua, semoga kita diberi kelancaran rezeki dan dipermudah semua urusan kita, serta sehat dan diberi keberkahan umur. Kami di sini akan sedikit bercerita tentang gambaran surga dan neraka. Keterangan ini diambil dari kitab Usfuriyah. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, biar tidak ketinggal kisah-kisah yang bisa diambil hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Kulaib bin Hazim bahwa ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, hai kaumku, carilah surga sepenuh kemampuan kalian, dan hindarilah neraka sepenuh kemampuan kalian, karena orang yang mencari surga tidak tidur, dan orang yang menghindari neraka juga tidak tidur. Sesungguhnya surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai di dunia, dan sesungguhnya neraka dikelilingi keenakan dan kesenangan di dunia. Oleh karena itu, sungguh janganlah kalian melalaikan akhirat. Disebutkan di dalam hadis lain dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah, bahwa beliau bersabda, akan diserukan ketika penduduk surga memasuki surga, telah tiba masa di mana kalian akan hidup dan tidak akan mati selamanya, kalian akan sehat dan tidak akan sakit selamanya, kalian akan muda dan tidak akan mengalami tua, dan kalian akan merasakan kenikmatan dan tidak akan merasakan kesedihan selamanya. Seruan tersebut adalah firman Allah, dan diserukan kepada mereka juga, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu lakukan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, bahwa Allah berfirman, aku telah mempersiapkan bagi orang-orang soleh di surga suatu kenikmatan yang belum pernah mata melihat, telinga mendengar, dan belum pernah tersirat di hati manusia. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan Allah untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang mengenakkan pandangan mata, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pohon, yang andai seorang pengendara melewati bayangan teduhnya selama 100 tahun, maka ia tidak akan selesai melewatinya. Dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah, serta buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, serta kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Dan sesungguhnya Allah menciptakan bidadari-bidadari dengan langsung. Diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah, bahwa sungguh Rasulullah bersabda, Nabi Musa bermunajat kepada Allah, Nabi Musa berkata, Ya Allah, beritahu aku orang yang terakhir masuk surga, dan berapa banyak bagian surga baginya. Allah menjawab, Hai Musa, tidak ada seorang muslim yang berada di neraka, kecuali satu orang yang akan aku keluarkan dari sana dengan rahmatku. Catatan Al-Fakir mengatakan, semua orang muslim masuk surga tanpa terkecuali dengan rahmat Allah. Kemudian orang muslim itu berhenti di pintu surga, kemudian aku berkata kepadanya, masuklah ke dalam surga. Si muslim menjawab, bagaimana aku mau masuk surga ya Allah, sedangkan orang-orang di dalamnya telah menempati tempatnya, dan derajatnya masing-masing, sedangkan aku tidak kebagian sesuatu dan tempat. Kemudian Allah berfirman, hai hambaku, apakah kamu ridho di surga mendapatkan satu kerajaan yang berukuran seperti dua kerajaan di dunia? Kemudian si muslim menjawab, aku ridho. Kemudian Allah berfirman lagi, masuklah ke dalam surga, bagimu adalah kelipatan ganda ukuran kerajaan tersebut. Kemudian Allah memberinya satu kerajaan yang seukuran 4 kerajaan dunia. Muhammad bin Abu Bakar berkata, kerajaan tersebut seukuran tanah Khurasan, Irak, Yaman dan Syam, sifat surga tidak akan ada habisnya. Anas bin Malik berkata, ketika diturunkan ayat ini yang menerangkan tentang surga, sesungguhnya neraka jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka pengikut-pengikut setan. Sungguh Rasulullah menangis, dan para sahabat pun juga menangis karena tangisan Rasulullah. Padahal mereka tidak tahu wahyu apa yang telah diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tidak ada seorang pun dari mereka bertanya kepada Nabi Muhammad. Namun setiap kali Rasulullah melihat Fatimah beliau selalu senang. Dalam riwayat dari Umar bin Khattab, suatu ketika Abdurrahman bin Auf mendatangi Fatimah di rumah Fatimah. Abdurrahman berkata, Assalamualaikum wahai putri Rasulullah. Fatimah menjawab, Alaika assalam, siapa Anda? Abdurrahman menjawab, saya adalah Abdurrahman bin Auf. Fatimah bertanya, Hai Ibnu Auf, ada perlu apa Anda datang? Abdurrahman menjawab, aku meninggalkan Rasulullah dalam keadaan menangis dan bersedih. Aku tidak tahu wahyu apa yang dibawa malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad. Fatimah menjawab, ya sudah, pergilah, aku bersiap-siap dulu, jawab Fatimah. Kemudian Abdurrahman pergi menemui Rasulullah dengan harapan, barangkali Rasulullah akan memberitahuku tentang wahyu apa yang dibawa malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad. Sementara itu Fatimah mengenakan selimut usangnya, yang ditambal dengan 12 tambalan yang ditambal dengan pelepah dan daun kurma. Ketika Fatimah telah keluar dari rumahnya, Umar melihat Fatimah. Ketika melihat Fatimah, Umar sambil meletakkan tangannya di atas kepalanya dan berkata, duh kasihan sekali, sungguh putri-putri kaisar dan raja mengenakan sutra kasar dan sutra halus, sedangkan putri Rasulullah hanya mengenakan selimut dari bulu dengan 12 tambalan daun dan pelepah kurma. Ketika Fatimah telah menemui Rasulullah, Fatimah bertanya, wahai Rasulullah, apakah Anda tidak tahu kalau Umar heran dengan pakaianku? Fatimah menegaskan, demi Allah, sejak 5 tahun yang lalu, aku dan Ali tidak memiliki tikar sama sekali kecuali kulit kambing gibas, yang kita gunakan untuk menikari unta kami di siang hari, dan kita gunakan sendiri bertikar di malam harinya, sedangkan bantal tidur kami adalah tulang dan perabot rumah kami, yang terbuat dari pelepah kurma. Rasulullah pun bersabda, hai Umar, tinggalkan putriku, barangkali ia sedang tidak merasa nyaman. Lalu Fatimah bertanya, demi Allah,
apa yang membuat Anda menangis wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan malaikat Jibril telah menyampaikan wahyu kepadaku yang berbunyi, sesungguhnya neraka jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka pengikut-pengikut setan. Fatimah bertanya, wahai Rasulullah, beritahu aku salah satu pintu neraka jahanam itu. Rasulullah menjawab, hai Fatimah, pintu neraka jahanam yang paling ringan terdiri dari 70.000 gunung api, di setiap gunungnya terdapat 70.000 jurang api, di setiap jurangnya terdapat 70 juta perengan api, di setiap perengannya terdapat 1 juta kota, di setiap kotanya terdapat 70 juta bangunan-bangunan api, di setiap bangunan-bangunannya terdapat 1 juta rumah api, di setiap rumahnya terdapat 70 juta kamar api, di setiap kamarnya terdapat 70 juta peti api, dan di setiap petinya terdapat 70 juta jenis siksaan, yang di dalamnya terdapat siksaan yang menjelma penerima siksaan tersebut. Kemudian Fatimah jatuh telungkup sambil berkata, celakalah orang yang masuk neraka. Ketika Umar mendengar gambaran kecil tentang pintu neraka jahanam, Umar berkata, andai aku adalah seekor kambing gibas milik keluargaku, lalu mereka menyembelihku, memakan dagingku, memotong-motong tubuhku, dan menghancurkan tulang-tulangku, maka aku tidak akan mendengar gambaran kecil neraka jahanam. Kemudian Abu Bakar maju sambil berkata, andai aku adalah burung di padang luas, kemudian aku makan buah-buahan, minum air sungai, bertempat tinggal di batang-batang pohon, maka aku tidak akan mengalami hitungan amal dan siksa, serta tidak akan mendengar gambaran kecil neraka jahanam. Kemudian Ali berkata, andai ibuku tidak melahirkanku, andai saja aku mati di usia dini, andai saja aku adalah rumput, kemudian binatang-binatang ternak memakanku, andai binatang-binatang buas memangsaku, maka aku tidak akan mendengar gambaran kecil neraka jahanam ini. Kemudian Salman pergi ke arah kuburan Baki, yang memiliki pohon cemara, sambil meletakkan tangannya di atas kepalanya dan berteriak keras, jauh sekali perjalananku, sedikit sekali bekal perjalananku di hari kiamat. Kemudian Bilal menemui Salman. Bilal bertanya, apa yang membuat Anda menangis bersedih? Salman menjawab, celakalah aku dan kamu Bilal, apabila waktu kembalinya kita dari bepergian ketika di dalam dunia adalah memakai pakaian dari kapas dan katun, maka kita akan memakai pakaian dari potongan-potongan api neraka di akhirat apabila kita tergolong orang yang tidak selamat. Celakalah aku dan kamu Bilal, apabila waktu kembali kita adalah setelah memeluk istri-istri, maka kita akan bersama dengan para setan dengan belenggu-belenggu neraka. Celakalah aku dan kamu Bilal, yaitu ketika kita diberi minuman dengan air minum neraka jahanam, dan diberi makanan berdurinya neraka jahanam. Catatan Al-Fakir mengatakan, keadaan beliau semuanya itu demikian, karena beliau semua merasa takut dengan wahyu yang telah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, tentang gambaran kecil neraka jahanam. Terdapat cerita lain yaitu, diceritakan dari Mansur Ibnu Amar bahwa ia berkata, suatu ketika aku sedang berada di salah satu jalan kota Kufah, karena melakukan perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji, pada satu malam yang gelap, aku punya suatu hajat, tiba-tiba ketika aku melewati salah satu rumah di sana, di tengah-tengah malam, aku mendengar seseorang berkata, ya Allah, demi kemuliaan dan keagunganmu, aku tidak ingin membangkang darimu dengan melakukan kemaksiatan, aku juga tidak lalai darimu ketika melakukan kemaksiatan, namun, suatu kesalahan telah menimpaku dan aku terbujuk dengan ampunanmu yang luas kepadaku, sehingga celakaku telah mengajakku kepada kemaksiatan, kemudian aku terjerumus ke dalamnya karena kebodohanku, sekarang aku mengharapkan anugerahmu, engkau menerima alasanku, jika engkau tidak menerimanya maka sungguh lama kesedihanku dalam siksaan, jika engkau tidak mengasihiku. Ketika orang itu diam, Mansur Ibnu Amar membacakan ayat Al-Quran, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian sendiri, dan keluarga kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, di sana terdapat para malaikat yang kasar dan kuat, yang tidak pernah membangkang dari perintah Allah yang Allah perintahkan, dan selalu melakukan perintah yang diperintahkan kepada mereka. Kemudian aku mendengar jeritan keras, gemuruh dan gerak-gerak, kemudian gerak-gerak itu diam, setelah itu aku tidak mendengar suara lagi, kemudian aku menyelesaikan hajatku dan kembali ke tempatku. Pagi harinya, aku kembali melewati jalan itu, tiba-tiba aku mendengar suara tangisan, aku melihat orang-orang saling menghibur atau taksiah, tiba-tiba ada seorang wanita tua sedang menangis, ternyata ia adalah ibu dari si mayit yang ditangisi, ia berkata, semoga Allah tidak membalas kebaikan kepada orang, yang membacakan ayat Al-Quran yang mengandung penjelasan siksa kepada anakku yang terjadi tadi malam ketika ia sedang sholat, karena ketika ia mendengar ayat tersebut, ia merasa ketakutan dan jatuh mati. Kemudian pada malamnya, aku, kata Mansur Ibnu Amar, memimpikannya. Aku bertanya kepada si mayit yang tiba-tiba mati itu, apa yang telah Allah perlakukan terhadapmu? Si mayit itu menjawab, Allah telah memperlakukanku sebagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang mati syahid di Perang Badar. Bagaimana bisa demikian? Tanyaku kepada si mayit itu, karena orang-orang syahid di Perang Badar telah dibunuh dengan tebasan pedang orang-orang kafir, sedangkan aku telah dibunuh dengan tebasan pedang Allah yang Maha Pengampun. Jelas si mayit yang mati tiba-tiba itu kepadaku. Pesan yang bisa kita ambil adalah, neraka itu mahal, judi pakai uang. Dugem bayar, zina bayar, minum khamar bayar, sedangkan surga itu murah, sholat gratis, puasa gratis, zikir gratis, ingat Allah gratis, bersyukur gratis. Lantas apa yang mau dipersulit dan diambil ruwet? Pintar-pintarlah mengkalkulasi pahala. Menurut Anda, yang bisa kita ambil apa saja? Coba ditulis di kolom komentar, biar kami tidak sia-sia menyampaikan ilmu keterangan ulama, ini, yang diambil dari kitab Usfuriyah. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.